Halo teman-teman kelas 7, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Mary. Nah, teman-teman, hari ini kita masih belajar tentang interaksi antar ruang. Untuk saat ini, kita akan belajar tentang perubahan interaksi antar ruang. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pelajaran interaksi antar ruang ini, interaksi antar ruang itu kan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Jadi seperti penggerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan itu menimbulkan perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Nah, untuk interaksi antar ruang ini penyebabnya dikarenakan 6 bagiannya itu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pertama, kedua, perubahan penggunaan lahan. Ketiga, perubahan orientasi mata pencarian. Keempat, perkembangan sarana dan prasarana. Kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Dan keenam, perubahan komposisi penduduk. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama kita akan membahas tentang berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Nah, pusat-pusat pertumbuhan itu adalah penggerakan orang dan barang, di mana barang dan jasa pada suatu lokasi tertentu itu nantinya akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Nah, jadi maksudnya pemusatan aktivitas penduduk ini kemudian membentuk daerah perkotaan. Jadi di mana daerah perkotaan merupakan daerah pusat pertumbuhan suatu wilayah, karena sebagian besar aktivitasnya itu nanti akan terpusat di wilayah perkotaan. Kemudian yang kedua adalah perubahan penggunaan lahan. Jadi untuk penggunaan lahan itu adalah aktivitas penduduk yang terus-menerus meningkat, kemudian akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Jadi, semakin banyaknya orang yang datang pada suatu kota, nanti akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggalnya. Jadi mengakibatkan alih fungsi. Jadi dari fungsi lahan, dari lahan hutan menjadi lahan pertanian, dan dari lahan pertanian bahkan bisa menjadi lahan pemukiman. Nah, hal yang sama ini juga terjadi untuk industri, perdagangan, kemudian jasa yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Jadi dengan demikian terjadinya perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian seperti pemukiman, industri, perdagangan, jasa, dan lain-lain. Itu merupakan perubahan penggunaan lahan. Lanjut ada perubahan orientasi mata pencarian. Nah, perubahan orientasi mata pencarian ini adalah interaksi spesial. Jadi umumnya karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Nah, jadi di mana daerah yang menjadi tujuan penggerakan penduduk nanti akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beraneka ragam. Jadi jenis pekerjaannya itu juga berkembang karena adanya kebutuhan yang akan barang dan jasa yang semakin beragam. Jadi orientasinya di sini pekerjaan berubah, yang dari tadinya berorientasi pada sumber daya alam, contohnya khususnya petani, menjadi pekerjaan lain. Seperti itu teman-teman. Paham? Selanjutnya kita ada perubahan orientasi mata pencaharian. Nah, untuk orientasi mata pencaharian di sini itu adalah interaksi spesialis. Jadi maksudnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi. Nah, ini berkaitan dengan pekerjaan. Jadi di mana daerah yang menjadi tujuan penggerakan penduduk nantinya akan dihuni oleh mereka yang punya pekerjaan. Nah, jenis pekerjaannya itu juga berkembang karena ada kebutuhan akan barang dan jasa. Nah, semakin beragamnya orientasi pekerjaan itu yang tadinya berubah, akhirnya berubah. Jadi yang tadinya dari hanya bersumber daya alam, contohnya seperti petani, kemudian menjadi pekerjaan lainnya.
gitu. Seperti sekarang kan banyak ya, kayak ada perkantoran, kemudian kontraktor dan lain-lain. Jelas ya teman-teman ya untuk penjelasan. Selanjutnya ada berkembangnya sarana prasarana. Nah, untuk perkembangannya ini dikarenakan terjadinya penggerakan orang, barang, serta informasi. Nah, ini kan memerlukan sarana prasarana ya. Jadi pembangunan sarana dan prasarana itu akan semakin banyak dan berkembang. Itu pergerakannya dikarenakan adanya kendaraan, jalan fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan dan lain-lain itu bertambah. Nah, akan semakin meningkatkan keinteraksian antar keruangan. Kemudian yang terakhir adanya perubahan sosial dan budaya. Nah, untuk adanya perubahan sosial dan budaya ini, mohon maaf belum terakhir ya teman-teman, adanya penggerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, nantinya akan diikuti interaksi sosial. Nah, terjadinya interaksi antar anggota masyarakat ini disertai pula dengan saling pengaruh. Jadi terkait dengan norma, kemudian nilai yang dianut oleh tiap individu masing-masing, kemudian kelompok masyarakat. Nah, untuk kelompok masyarakat pendatang dan penduduk asli itu kan punya norma-norma yang berbeda ya. Nah, untuk perubahan sosial ini juga menyangkut perubahan status sosial mereka. Jadi berkembangnya suatu wilayah karena adanya interaksi spesial ini nantinya mempengaruhi status sosial masyarakat di tempat itu. Nah, jadi perubahannya juga terjadi pada aspek budaya karena penduduk pendatang ataupun penduduk asli itu kan juga memiliki budaya yang berbeda. Jadi perubahan sosial dan budaya pada saat ini itu tidak hanya adanya penggerakan penduduk, tapi juga karena adanya aliran informasi dari satu daerah ke daerah lain. Jadi bahkan di antar negara pun atau antar benua pun itu kan jaraknya sangat jauh. Contohnya seperti ini, gaya busana aktor atau artis di Korea misalkan, itu kan diikuti oleh penduduk Indonesia. Seperti itu. Nah, yang terakhir adanya perubahan komposisi penduduk Indonesia. Jadi interaksi keruangan dalam bentuk penggerakan ini itu nantinya menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Jadi penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda, contohnya agama, sosial, usia, jenis kelamin, mata pencarian, etnik atau suku bangsa. Jadinya mengakibatkan komposisi penduduk itu nantinya berubah dari yang awalnya relatif seragam. Contohnya nih, sebagian etnik Sunda kemudian berkembang menjadi beberapa macam etnik. Sampai situ jelas teman-teman? Nah, teman-teman, cukup sekian materi hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang masih belum paham dengan penjelasan dari Ibu, bisa bertanya via WA maupun di kolom komentar. Semoga pelajaran hari ini mudah dan dapat dipahami oleh kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.